Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi Kapsari, NIM 1905 dari Prodi Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless atau Wi-Fi. Pengertian wireless. Wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan Wi-Fi laptop. Wireless adalah sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Apabila LAN masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network tersebut antara lain adalah jaringan nirkabel di suatu perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan juga HT. Kemudian ada wireless LAN. Wireless Local Area Network atau LAN pada dasarnya sama dengan jaringan Local Area Network yang biasanya kita temui. Namun, untuk menghubungkan antara node device antara klien menggunakan media wireless, channel frekuensi dan SSID yang unik guna menunjukkan identitas dari wireless device. Kemudian komponen WLAN. Yang pertama ada access point. Access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat apabila jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi yang pribadi. Access point berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan dengan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dikonversikan kembali dengan menjadi sinyal radio oleh receiver. Yang kedua ada wireless LAN interface. Alat ini biasanya adalah merupakan suatu alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Akan tetapi, pada beberapa produk laptop tertentu, interface tersebut biasanya telah dipasangkan ketika saat pembeliannya. Akan tetapi, interface tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas di pasaran dengan berbagai harga yang beragam dan disebut juga dengan wireless LAN adapter USB. Kemudian yang ketiga ada mobile atau desktop PC. Perangkat akses dari para pengguna atau user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCL atau USB. PCI. Kemudian yang keempat ada antena eksternal, digunakan untuk memperkuat daya pancar. Antena eksternal ini dapat dirakit sendiri oleh klien atau user seperti antena kaleng. Kemudian ada keuntungan menggunakan access point. Yang pertama, sistem access point dengan banyaknya PC tentunya lebih mudah untuk pengaturannya, dan PC klien bisa mengetahui bahwa di suatu tempat terdapat sebuah hardware atau PC yang memancarkan sinyal access point guna masuk ke dalam network. Yang kedua, jika memakai hardware, maka tidak memerlukan sebuah PC yang dapat berjalan selama 24 jam untuk melayani network. Yang terakhir, ada sistem security pada model access point akan lebih terjamin. Kemudian tipe-tipe wireless network. Wireless PAN atau WPAN, Wireless Personal Area Network, merupakan sebuah jaringan wireless dengan jangkauan pada area yang kecil. Contohnya adalah Bluetooth, Zigbee, dan infrared. Kemudian wireless LAN atau Wi-Fi. Wireless Local Area Network atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi merupakan jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan WPAN. Sekarang ini WLAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan serta luas cakupannya. Pada awalnya WLAN ditujukan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal, akan tetapi sekarang ini lebih banyak dipakai untuk mengakses internet. Yang ketiga ada wireless MAN. Wireless Metropolitan Area Network adalah sebuah jaringan wireless network yang menghubungkan antara beberapa jaringan WLAN. Contohnya teknologi WMAN adalah WiMAX. Kemudian ada wireless WAN. Wireless Wide Area Network merupakan suatu jaringan wireless yang pada umumnya menjangkau untuk area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dengan cabang antar provinsi. Kemudian ada cellular network. Cellular network atau mobile network adalah merupakan sebuah jaringan radio yang terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti pada handphone, pager, dan yang lainnya. Contoh sistem dari cellular network adalah PCS, DAMS, dan GSM. Kemudian keamanan jaringan wireless.
Yang pertama ada WPA PSK, Wi-Fi Protected Access, Pre-Shared Key. Pengaman jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer dari komputer lain sebagai server. Yang kedua ada WEP, Wide Equivalent Privacy atau Shared Key. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Kemudian yang ketiga ada WPA, Wi-Fi Protected Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengaman dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Kemudian ada frekuensi Wi-Fi. Pada umumnya, sinyal Wi-Fi yang ada pada saat ini dibagi kepada sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz atau 2400 MHz, hampir semua perangkat wireless memakai frekuensi ini. Contoh umumnya seperti pada perangkat remote control TV, remote control mainan, remote alarm mobil, Bluetooth, dan router Wi-Fi salah satunya. Sinyal frekuensi 2,4 GHz mempunyai daya cakupan yang lebih luas dan sinyal yang lebih kuat, tetapi frekuensi ini sudah terlalu banyak penggunanya, sehingga kadang menyebabkan gangguan. Kemudian ada frekuensi 5 GHz. Frekuensi ini lebih kuat, tapi kekurangan di daya cakupan yang lebih pendek. Kita langsung saja ke simulasi pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Tapi sebelumnya mohon maaf karena agak sedikit rame karena tetangga lagi ada acara nikahan. Kita langsung saja. Yang pertama kita membutuhkan satu switch, kemudian 2 access point. Kita menggunakan yang access point PT. Kita butuh 2. Kita rename. Ini access point 1, AP1, kemudian ini access point 2, AP2. Kemudian kita butuh satu laptop. Ini nanti yang terhubung ke access point 1. Kita butuh satu laptop dan satu smartphone untuk di access point 2. Kemudian ini di sini kayak ada yang terhubung, tapi ini kita abaikan dulu karena kita belum men-setting perangkatnya. Kita ke access point 1. Nah, di sini kita pilih port 1, SSID-nya kita ganti AP1. Kemudian untuk autentikasinya kita menggunakan WPA 2 PSK. Untuk sandinya ya ampun rame banget. Kemudian sandinya 1234567 Astagfirullah. Kemudian kita ke access point 2, port 1, SSID-nya kita ganti AP2. Ini dibiarkan autentikasinya tetap disable karena tidak ada autentikasi. Kemudian, kita belum menghubungkan access point dengan switch. Ini kita hubungkan dengan kabel. Kemudian kita akan mengatur laptop. Ini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tombol on off, kita off kan. Kemudian ini kita copot, kita letakkan di sini. Kita ganti ke NM1W AC. Kita letakkan di sini. Kemudian kita on kan lagi. Kemudian kita ini konfigurasi wirelessnya. Kita ganti ke WPA 2 PSK. Tadi sandinya 1234567 Ini SSID-nya AP1. Kemudian IP konfigurasinya kita menggunakan 192.168.1.1.1
129. Kemudian subnet masknya ini menggunakan 128. Sudah. Kemudian kita ke access point 2. Salah, kita ke smartphone maksudnya. Nah, ini yang wireless, autentikasinya dibiarkan seperti ini. Untuk SSID-nya kita ganti yang AP2. Kemudian IP configuration-nya kita ganti ke static. Kemudian IP-nya 192.168.1.130. Kemudian subnet masknya 128. Sudah. Ya, ini nanti akan ada ininya ya, kayak terhubung, tapi ini bukan kabel, jadi ini kan wireless, jadi nggak ada kabel. Kemudian kita akan melakukan ping dari laptop ke smartphone. Ini kita desktop, kemudian command prompt. Sini kita ketikkan ping IP smartphone tadi 192.168.1.130 dan kita enter. Ya, di sini ada keterangannya reply, jadi ini pingnya berhasil, sudah dibalas. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.